Halo Milanisti, selamat datang di channel Planet Milan. Seperti biasa, kali ini kami akan sajikan beberapa kabar terbaru seputar AC Milan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Stefano Pioli berikan instruksi khusus kepada Sandro Tonali. Pemain anyar Rossoneri, Sandro Tonali mampu menarik perhatian Stefano Pioli dalam waktu singkat. Tonali sejauh ini sudah bermain sebanyak 6 laga di semua kompetisi untuk Rossoneri. Dari 6 laga itu, masing-masing 3 laga dicatatkan Tonali di Liga Italia dan Liga Eropa. Pelatih Milan, Stefano Pioli, mengaku puas akan penampilan sang pemain. Namun Pioli menilai masih ada aspek yang perlu ditingkatkan Tonali. Secara khusus, Pioli meminta kepada Tonali untuk mulai memainkan peran lebih ke depan atau menyerang dari lini tengah tim merah hitam. Dengan peran itu, Tonali diharapkan mampu berperan sebagai bagian yang dapat diandalkan dari poros ganda tim. Meskipun Pioli saat ini masih mengedepankan duet Frankesi dan Ismail Bennacer di lini tengah, namun bukan tidak mungkin rotasi pemain akan memungkinkan Tonali mendapatkan jatah waktu bermain lebih banyak untuk menjalankan tugas baru itu. Dipinjam Atalanta, Mattia Caldara masih mungkin kembali ke Milan. Bek tengah asal Italia, Mattia Caldara diperkirakan masih mungkin kembali ke Milan setelah masa peminjamannya bersama Atalanta berakhir. Caldara kembali memperkuat La Dea dengan status pinjaman selama 18 bulan, disertai dengan klausul pembelian permanen senilai 18 juta euro. Bahkan klausul tersebut tampaknya hanya menjadi formalitas mengingat banyak yang berasumsi Caldara akan dipermanenkan Atalanta pada musim panas 2021 mendatang. Kendati demikian, Caldara baru-baru ini mengalami cedera pada tendon patelarnya yang akan memaksanya absen untuk waktu yang cukup lama. Situasi tersebut diyakini akan membuat manajemen Atalanta perlu berhitung secara seksama sebelum memutuskan apakah lebih baik merekrut Caldara secara permanen atau tidak, dan berupaya menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik atau menginvestasikan dana tersebut untuk pemain lain. Sejauh ini belum ada diskusi yang digelar antara Atalanta dan Milan terkait masalah itu, dan segala keputusan kini berada sepenuhnya di tangan klub asal Bergamo itu. Kakak nilai Milan sudah dibangun dengan perpaduan yang tepat. Rossoneri mencoba untuk bangkit di musim kompetisi 2020-2021 dengan proyek baru yang mereka jalankan. Melihat hal ini, optimisme pun hadir bukan hanya di kalangan para fans tetapi juga para legenda Rossoneri. Riccardo Kakà merupakan salah satu legenda Milan yang meyakini mantan klubnya itu tengah berada di jalur yang tepat. Karena menurutnya saat ini Milan sudah memiliki pondasi yang bagus untuk bisa kembali menuju puncak. Milan sejatinya mencoba membangun skuad untuk masa depan. Maka dari itu mereka mengumpulkan para pemain muda potensial. Sebut saja seperti Theo Hernandez, Ismail Bennacer, Sandro Tonali, dan tentunya Gianluigi Donnarumma. Meski begitu, Milan juga memiliki sejumlah pemain senior yang dapat dijadikan mentor seperti Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer. Kakak menilai hadirnya Ibra membuat skuad muda Milan berkembang lebih cepat dengan pengalaman dan mental bertanding yang dibagikan oleh bomber Swedia tersebut. Kakak sendiri mengaku merasakan hal yang sama ketika awal bergabung dengan Milan. Sebagai pemain muda, ia dibimbing oleh para senior yang membantunya berkembang hingga pada akhirnya mampu menyabet trofi Ballon d'Or. Saya suka perpaduan pemain senior dan pemain muda mereka. Ketika saya tiba di Italia, saya menemukan struktur yang sangat spesifik yang membantu saya untuk tumbuh. Kemudian ada juga Ibra yang membuat semua orang naik level. Dia membantu tim tumbuh dengan motivasi dan kualitasnya, ungkap Kakak seperti dilansir dari Sky Sport. Sandro Tonali masuk 20 besar nominasi Golden Boy Award 2020. Sebanyak 20 nama mampu bertahan dalam nominasi Golden Boy Award 2020. Jumlah tersebut merupakan hasil pemangkasan dari 40 pemain yang sudah terdaftar dalam nominasi ini. Dua wonderkid milik Borussia Dortmund, yakni Jadon Sancho dan Erling Braut Haaland, termasuk dalam 20 nama yang masuk dalam nominasi tersebut. Bahkan keduanya difavoritkan bakal meraih penghargaan individu itu. Inggris menjadi negara yang menyumbang banyak wakilnya dalam daftar tersebut. Selain Jadon Sancho, terdapat nama Mason Greenwood, Callum Hudson-Odoi, Bukayo Saka, hingga Phil Foden. Sementara pemain Milan, Sandro Tonali, menjadi satu-satunya wakil Italia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Dan berikut kami sajikan 20 nominasi Golden Award 2020.
Ulasan performa pemain Milan di jeda internasional bulan Oktober 2020. Sejumlah penggawa rossoneri mendapat panggilan tugas negara di jeda internasional bulan Oktober ini. Dari 14 pemain, 5 diantaranya berhasil mencetak gol. Secara keseluruhan berikut ulasan singkat performa dari masing-masing pemain. Gianluigi Donnarumma. Kiper timnas Italia itu memainkan 2 pertandingan di jeda internasional kali ini. Ia bermain penuh saat Italia bermain imbang 0-0 dengan Polandia. Ia kembali diturunkan saat Italia bermain imbang 1-1 dengan Belanda. Di pertandingan itu, Donnarumma berhasil melakukan penyelamatan luar biasa saat membendung sepakan Memphis Depay di dalam kotak penalti. Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu memainkan 2 laga bersama timnas Turki selama jeda internasional. Ia bermain selama 90 menit saat Turki bermain imbang 1-1 dengan Rusia. Çalhanoğlu kembali bermain 90 menit dengan mencetak 1 gol dan 1 assist saat Turki bermain imbang 2-2 dengan Serbia. Sebuah pencapaian spesial juga berhasil ia raih dengan mengemas 50 caps untuk negaranya. Rade Krunic. Krunic memainkan 3 pertandingan selama jeda internasional kali ini. Ia juga berhasil mencetak gol keduanya bersama Bosnia dalam kekalahan adu penalti kala melawan Irlandia Utara di kualifikasi Euro usia 21. Ia bermain selama 88 menit dalam pertandingan itu sebagai pemain sayap. Krunic lantas bermain dalam 2 pertandingan untuk tim senior Bosnia di ajang Nation League. Krunic bermain 75 menit untuk Bosnia yang bermain 0-0 dengan Belanda. Ia juga dimainkan selama 73 menit dalam kekalahan 0-3 saat menghadapi Polandia. Ismail Benacer. Benacer berada di bangku cadangan saat Aljazair meraih kemenangan 1-0 atas Nigeria pada pertandingan persahabatan. Benacer kemudian bermain 90 menit melawan Meksiko dan berhasil mencetak 1 gol dalam laga yang berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Frank Kessie. Kessie bermain 90 menit dan mencetak 1 gol dari titik putih saat Pantai Gading bermain imbang 1-1 dengan Belgia. Ia juga bermain full saat Pantai Gading menyerah 0-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang. Brahim Diaz. Brahim Diaz menjadi pahlawan timnas Spanyol usia 21 saat meraih kemenangan 2-0 atas Kepulauan Faro, di mana Diaz memborong 2 gol tersebut setelah masuk menjadi pemain pengganti. Diaz kemudian dimainkan penuh dalam kemenangan 3-0 atas Kazakhstan. Matteo Gabbia dan Sandro Tonali. Matteo Gabbia tidak bisa tampil membela timnas Italia usia 21 dan harus dipulangkan lebih awal setelah positif terpapar virus corona. Sementara Sandro Tonali dimainkan 90 menit dalam pertandingan melawan Republik Irlandia yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Gliazzurri. Alexis Saelemaekers. Saelemaekers melakoni debut pertamanya untuk tim senior Belgia dalam laga persahabatan melawan Pantai Gading yang berakhir imbang 1-1. Ia memegang peranan besar atas gol yang dicetak Michy Batshuayi dalam pertandingan itu. Simon Kjær. Simon Kjær masuk sebagai pemain pengganti untuk timnas Denmark yang meraih kemenangan 4-0 atas Kepulauan Faroe. Kjær kemudian diturunkan selama 90 menit untuk membantu Denmark meraih kemenangan 3-0 atas Islandia. Ia juga tampil penuh dalam kemenangan 1-0 yang diraih Denmark atas Inggris, sekaligus melengkapi penampilan ke-100-nya untuk tim dinamit. Jens Peter Hauge. Hauge melakoni debut pertamanya untuk timnas Norwegia saat diturunkan sebagai pemain pengganti di 5 menit akhir pertandingan saat Norwegia menang 4-0 atas Rumania. Namun ia tidak dimainkan dalam 2 pertandingan berikutnya. Cyprian Tatarusanu. Ini bukan jeda internasional yang bagus untuk Tatarusanu. Mengawal gawang Rumania dalam 2 pertandingan, Tatarusanu gagal mengantarkan timnya terhindar dari kekalahan setelah kalah 0-4 dari Norwegia dan kalah 0-1 dari Austria.